Di tengah keheningan malam, pernahkah Anda merenungkan mengapa bantuan yang tulus seringkali berujung pada rasa sakit? Pernahkah Anda merasa seperti sumur yang terus-menerus dikuras, namun tak pernah ada satu tetes pun balasan yang mengalir kembali? Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang sebuah kebenaran pahit. Beberapa orang tidak akan pernah menghargai kebaikan yang Anda berikan. Mereka melihat uluran tangan Anda sebagai kelemahan, dan merendahkan Anda sebagai cara untuk meninggikan diri mereka sendiri. Namun hari ini kita akan belajar tentang sebuah jalan yang lebih mulia. Jalan yang ditunjukkan oleh para filsuf Stoik, yang mengajarkan kita untuk melepaskan beban yang bukan milik kita. Kita akan berbicara tentang kebebasan sejati, yang datang dari keberanian untuk menarik diri dari mereka yang tidak menghargai Anda. Mengapa terus memberi kepada mereka yang merendahkan kita? Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Namun dalam perjalanan hidup, kita seringkali menemukan kenyataan yang berbeda. Ada orang-orang yang, seberapa banyak pun kita berikan, hanya melihat kebaikan kita sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak melihat niat tulus kita, melainkan hanya celah untuk mendapatkan keuntungan. Kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran ini karena berbagai alasan. Pertama, kita seringkali mendefinisikan nilai diri kita dari seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Ada dorongan yang kuat di dalam diri kita untuk merasa dibutuhkan. Ketika seseorang meminta bantuan, kita merasa penting. Ironisnya, keinginan untuk merasa penting inilah yang membuat kita rentan. Kita terus memberi, berharap pengorbanan kita akan dihargai dan dibalas dengan rasa hormat. Kedua, ada ketakutan yang mendalam akan penolakan. Kita takut jika kita berhenti memberi, kita akan dianggap sebagai orang yang buruk, egois atau tidak peduli. Kita takut kehilangan hubungan. Meskipun hubungan itu beracun, kita rela menderita dalam keheningan daripada menghadapi kemungkinan disalahkan. Ketiga, kita seringkali melihat dunia melalui kacamata kita sendiri. Kita berpikir, selain saya menghargai bantuan, mengapa orang lain tidak? Kita memproyeksikan standar moral kita sendiri pada orang lain. Namun, Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, tindakan dan niat kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespons, menghargai, atau berperilaku. Pelajaran Stoik fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Inti dari filosofi Stoik adalah membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus, yang salah satu filsuf Stoik yang paling berpengaruh, mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti reputasi kita di mata orang lain, kekayaan, atau kesehatan. Satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kita adalah penilaian, pilihan, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita terus membantu seseorang yang merendahkan kita, kita sebenarnya sedang mencoba mengendalikan dua hal yang di luar kendali kita, perilaku mereka, dan penghargaan mereka terhadap kita. Kita memberi, berharap mereka akan berubah. Kita memberi, berharap mereka akan menyadari nilai kita. Ini adalah pertempuran yang mustahil. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari pelepasan. Ketika kita melepaskan kebutuhan akan validasi dari orang lain, kita menjadi tak terkalahkan. Kita tidak lagi menjadi budak dari opini mereka. Kebahagiaan dan ketenangan kita tidak lagi bergantung pada seberapa banyak kita dihargai atau diakui. Sebaliknya, kebahagiaan kita berasal dari diri kita sendiri, dari kesadaran bahwa kita telah bertindak dengan niat yang baik dan bijaksana. Langkah-langkah praktis menurut Stoik. Berhenti membantu orang yang tidak menghargai Anda bukanlah tindakan yang mudah. Ini membutuhkan keberanian dan refleksi diri yang mendalam. Berikut adalah beberapa langkah yang terinspirasi dari ajaran Stoik. 1. Lakukan refleksi diri yang jujur. Sebelum Anda bertindak, luangkan waktu untuk merenung. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, seringkali mencatat pikiran-pikirannya dalam jurnal pribadinya. Lakukan hal yang sama. Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya terus-menerus membantu orang ini? Apakah saya benar-benar ingin membantu, atau saya berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan? Apakah saya takut kehilangan mereka jika saya berhenti membantu? Refleksi ini akan membantu Anda melihat akar masalahnya. Mungkin masalahnya bukan pada orang lain, tetapi pada ketergantungan Anda sendiri akan validasi. Ketika Anda jujur dengan diri sendiri, Anda bisa mengambil langkah yang lebih sadar dan bijaksana. 2. Hargai waktu dan energi Anda. Stoik mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Seneca, seorang filsuf Stoik yang terkenal, menulis banyak surat tentang bagaimana kita harus menggunakan waktu kita dengan bijak. Setiap detik yang kita habiskan untuk membantu orang yang tidak
Menghargai kita adalah detik yang hilang. Ini adalah energi yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk kepertumbuhan kita, atau untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan menghargai kita. Berhenti melihat waktu sebagai sesuatu yang tak terbatas. Sebaliknya, lihatlah sebagai sumber daya yang terbatas dan berharga. Ketika Anda menghargai waktu Anda sendiri, Anda akan lebih mudah untuk menarik diri dari situasi yang menguras energi Anda, tanpa memberi imbalan yang berarti. 3. Tarik batas yang jelas. Menarik batas adalah tindakan yang paling stoik. Ini adalah tindakan yang didasarkan pada pilihan sadar, bukan emosi. Anda tidak perlu mengumumkan kepada dunia, saya tidak akan membantu Anda lagi. Sebaliknya, Anda bisa mulai dengan menolak permintaan kecil. Ketika seseorang meminta bantuan, tunda respon Anda. Katakan, saya akan bisa melihat apa yang bisa saya lakukan, atau saya sedang sangat sibuk saat ini. Ini bukan tentang menjadi kasar, tetapi tentang melatih otot keberanian untuk berkata tidak. Semakin sering Anda menarik batas, semakin mudah rasanya. Ini adalah latihan mental seperti membangun kekuatan fisik. 4. Lepaskan kebutuhan akan validasi. Ini adalah langkah yang paling sulit, tetapi yang paling membebaskan. Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan apresiasi yang Anda inginkan dari orang ini. Mereka tidak akan pernah berubah. Anda tidak bisa membuat seseorang menghargai Anda. Namun, Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari validasi orang lain. Kebahagiaan berasal dari dalam, dari kesadaran bahwa Anda adalah orang yang baik, bijaksana, dan bermoral. Anda tidak membutuhkan tepuk tangan dari orang lain untuk memvalidasi nilai Anda. Nilai Anda melekat pada diri Anda sendiri, bukan pada bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Mendefinisikan ulang kebaikan. Mungkin kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kebaikan. Kebaikan bukanlah pengorbanan yang tak terbatas. Kebaikan tidak berarti membiarkan diri kita dimanfaatkan. Seneca, dalam salah satu suratnya, menulis tentang bagaimana kita harus memberi dengan bijaksana. Memberi, menurutnya, adalah sebuah seni. Kita harus memberi kepada mereka yang akan menghargai dan menggunakannya dengan baik, bukan kepada mereka yang akan menyia-nyiakannya. Kebaikan sejati, dalam konteks stoik adalah tindakan yang bijaksana. Ini adalah kebaikan yang menghormati diri sendiri sekaligus menghormati orang lain. Ini adalah kebaikan yang tidak didasarkan pada harapan imbalan, tetapi pada nilai moral dari tindakan itu sendiri. Dengan demikian, berhenti membantu mereka yang tidak menghargai Anda. Bukanlah tindakan egois. Ini adalah tindakan yang bijaksana. Ini adalah tindakan yang menghormati diri Anda sendiri. Ini adalah tindakan yang memungkinkan Anda untuk mengarahkan energi dan waktu Anda ke tempat yang lebih produktif dan bermakna. Ini adalah tindakan yang akan membawa Anda lebih dekat pada ketenangan batin yang dijanjikan oleh Stoik. Bagian penutup, hidup yang tenang dan bermakna. Pada akhirnya, tujuan dari filosofi Stoik adalah mencapai ketenangan batin, atau apatheia. Ini bukanlah ketenangan yang pasif tetapi ketenangan yang aktif. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan apa yang ada dalam kendali kita. Ketika Anda melepaskan beban untuk terus-menerus membantu orang yang merendahkan Anda akan merasakan beban yang terangkat dari pundak. Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk diri sendiri, untuk hobi Anda, untuk orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda. Anda akan menemukan bahwa hidup tidak harus menjadi pertempuran yang konstan. Untuk mendapatkan pengakuan, ini adalah jalan yang sulit tetapi jalan yang bermakna. Ini adalah jalan yang akan membawa Anda pada kebebasan sejati, yang hanya bisa ditemukan di dalam diri Anda sendiri. Jadilah seperti batu karang di tengah badai. Biarkan ombak emosi orang lain menghantam, tetapi tetaplah kokoh, fokus pada apa yang Anda tahu adalah benar, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Keberanian Anda untuk menarik diri adalah tindakan kebaikan yang paling tulus, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga sebagai pelajaran yang tak terucapkan bagi mereka yang tidak tahu bagaimana cara menghargai. Tantangan untuk Anda, pilih satu orang dalam hidup Anda yang merasa Anda telah membantu, tetapi tidak menghargai Anda. Ambil langkah kecil hari ini untuk menarik diri dari mereka. Lakukan dengan bijaksana, bukan dengan marah. Observasi bagaimana perasaan Anda. Apakah ada ketenangan yang baru? Apakah ada ruang yang terbuka untuk Anda sendiri? Pikirkanlah tentang ini, dan mulailah perjalanan Anda menuju kebebasan stoik.